Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rahmawati. Hari ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang selaput sel atau biasa disebut dengan membran sel. Sebelumnya, saya ingin menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui struktur membran sel. Yang kedua, untuk mengetahui komponen kimia membran sel. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi membran sel. Dan yang keempat, untuk mengetahui transport melalui membran sel. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur membran sel. Jadi membran sel itu merupakan suatu plasma yang membatasi sel dengan lingkungannya yang bersifat semi-permeabel. Jadi reaksi-reaksi biokimia dalam metabolisme sel itu memerlukan bahan-bahan tertentu, misalnya nutrisi atau O2 dari luar sel. Di samping itu digunakan juga untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna, misalnya CO2. Jadi masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat tertentu tadi itu diatur oleh membran sel. Membran sel ini juga sangat tipis, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi membran sel ini memiliki ketebalan 8 nanometer. Kemudian komposisi utama dari membran sel ini ada 3, yaitu lipid atau lemak, kemudian protein, dan juga sedikit karbohidrat. Bisa kalian lihat gambar di samping, itu adalah gambar dari struktur membran sel. Lanjut, yang kedua itu ada teori-teori mengenai struktur membran sel. Yang pertama ada dari Gortel dan Grendel pada tahun 1925, mengatakan bahwa membran berupa struktur yang membatasi sel, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Gugus polar ini mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Bisa kalian lihat, itu adalah gambar dari teori struktur membran sel Gortel dan Grendel. Yang kedua ada teori dari Debson dan Daniel pada tahun 1954. Jadi membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Bisa kalian lihat gambarnya di bawah, itu adalah gambar teori struktur dari Debson dan Daniel. Yang ketiga ada Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Teorinya ini bisa juga disebut dengan model mozaik fluida. Model ini memecahkan dasar baru dengan dalil atau sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung pada membran bilayer. Matriks fosfolipid terdiri atas 2 lapisan dan di dalamnya terdapat 2 tipe protein. Gambar di bawah adalah gambar dari teori struktur Singer dan Nicholson. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang komponen kimia membran sel. Sebelumnya di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa komponen kimia membran sel itu terdiri dari 3, yaitu lipid, protein, dan juga sedikit karbohidrat. Pembahasan yang pertama itu adalah lipid. Lipid ini tersusun lagi atas beberapa lipida. Yang pertama itu adalah fosfolipid. Fosfolipid merupakan ester asam lemak dengan gliserol yang mengandung asam fosfat dan nitrogen. Kemudian fosfolipid utama itu yang ditemukan adalah fosfogliserida yang mengandung 2 molekul asam lemak yang berkaitan ester dengan gugus hidroksil pada gliserol. Kemudian ada gugus hidroksi yang ketiga pada gliserol itu membentuk ikatan ester dengan asam fosfat. Bisa kalian lihat gambarnya, ini adalah gambar dari struktur fosfolipid. Kemudian ada kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipida membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik. Gugus hidroksil berada pada bagian permukaan membran. Kolesterol pada membran sel itu berfungsi untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran
serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. Bisa kalian lihat di sebelahnya ada gambar yang berwarna kuning ini adalah bagian kolesterol pada membran sel. Kemudian yang ketiga ada glikolipid. Glikolipid ialah molekul-molekul lipid yang mengandung karbohidrat. Biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Istilah glikolipid itu biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Pada gambar di samping bisa dilihat ini adalah bagian glikolipid pada membran sel. Kemudian komponen yang kedua itu ada protein. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran itu memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Protein bisa dalam bentuk periper atau integral. Kemudian macam-macam protein pada membran sel. Yang pertama ada protein periferal, itu dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar permukaan membran yang membentuk ikatan non-kovalen dengan permukaan membran. Kemudian yang kedua ada protein integral, yaitu protein membran intrinsik dan integral mengandung daerah hidrofilik dan hidrofobik. Yang ketiga ada protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran dan bersifat amfipatik. Yang keempat ada protein yang berkaitan dengan lipid dan memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai protein pembawa senyawa yang melewati membran plasma. Yang kedua menerima isyarat atau signal hormonal. Yang ketiga meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel sendiri atau ke sel lainnya. Yang keempat sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstraseluler. Kemudian komponen kimia yang ketiga itu adalah karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel itu terdapat dalam bentuk yang berikatan dengan lipid atau protein, yaitu glikopid dan glikoprotein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Karbohidrat dalam lemak itu berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. Bisa kalian lihat gambarnya di samping. Di sini adalah bagian dari karbohidrat. Jadi dia berkaitan dengan lipid dan juga protein. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi membran sel. Yang pertama itu sebagai pembatas antara lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar sel dan di antara lingkungan dalam organel dengan lingkungan dalam sitoplasma. Yang kedua, mengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Yang ketiga, sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen metabolisme, maupun agensia khas seperti bakteri atau virus. Yang keempat, sebagai jalan untuk keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya. Yang kelima, penyedia enzim karena membran sel ini berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisasi. Yang keenam, berperan dalam transduksi energi. Kemudian, pembahasan kita selanjutnya adalah transport melalui membran. Jadi, transport melalui membran sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Misalnya, substansi tertentu harus bergerak masuk ke dalam sel untuk menyokong agar sel itu tetap hidup. Demikian juga sebaliknya. Kemudian, zat-zat buangan yang dihasilkan dari metabolisme sel itu juga harus dikeluarkan dari dalam sel yang selanjutnya dibuang keluar tubuh. Transport melalui membran ini ada berbagai macam. Yang pertama itu transport pasif. Transport pasif yaitu gerakan sederhana suatu zat dengan perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel. Jika konsentrasi di luar sel lebih tinggi, maka terjadi gerakan molekul dari luar menuju ke dalam.
Sebaliknya, jika konsentrasi di dalam sel lebih tinggi, gerakan molekul dari sel ke lingkungan. Kemudian transport pasif ini ada terbagi lagi. Yang pertama ada difusi. Difusi itu adalah perpindahan substansi tertentu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Difusi ini ada yang disebut dengan difusi sederhana dan juga difusi terfasilitasi. Kalau difusi sederhana itu molekulnya bergerak searah dengan gradien konsentrasi. Pada difusi bebas, zat berdifusi langsung atau bebas tanpa memerlukan protein pembawa. Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Kemudian ada difusi terfasilitasi, yaitu proses difusi di mana gerakan senyawa melewati membran jauh lebih cepat karena adanya protein pembawa pada membran. Kemudian yang kedua itu adalah osmosis. Osmosis adalah proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeabel. Kemudian air tersebut bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Air dapat melewati membran secara langsung, tetapi glukosa tidak dapat menembus membran semi permeabel. Bisa kalian lihat gambarnya di samping. Ini adalah ilustrasi dari osmosis. Yang kedua itu ada transport aktif. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif itu adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Kemudian yang ketiga itu ada sitosis. Sitosis adalah transport yang melibatkan membran pecah atau lisis. Proses ini melibatkan lisosom, berarti zat dicerna dan ditransfer dalam vesikula. Sitosis ini ada terdiri dari dua macam, yaitu endositosis dan juga eksositosis. Tetapi endositosis ini terbagi lagi menjadi tiga. Jadi endiositosis ini merupakan proses pengambilan suatu substansi oleh sebuah sel dari sekitarnya melalui membran plasma secara umum. Dan terbagi lagi menjadi tiga, yaitu fagositosis. Fagositosis ini adalah proses pengambilan partikel-partikel padat yang ukurannya agak besar, misalnya bakteri atau fragmen-fragmen sel yang rusak. Yang kedua ada pinositosis, yaitu proses pengambilan makanan yang berbentuk cair dari sekitarnya, yaitu partikel-partikel yang sangat kecil yang larut dalam cairan itu. Yang ketiga ada endositosis yang diperantai reseptor. Itu misalnya protein dan lipoprotein diambil oleh sel secara selektif dengan lebih dahulu melekat pada reseptor protein yang terdapat pada membran plasma. Dan selanjutnya membran plasma mengadakan invaginasi bersama-sama dengan reseptor yang mengikat partikel yang diperlukan. Partikel lipoprotein yang diambil oleh sel itu mengandung kolesterol dan lemak untuk kepentingan membran. Yang kedua itu ada eksositosis. Dalam proses eksositosis, membran suatu vesikel atau vakuola yang terdapat dalam sitoplasma mula-mula menempel pada membran plasma. Membran plasma membuka untuk sementara sehingga isi vesikel atau vakuola tersebut dapat dikeluarkan dari dalam sel. Substansi yang dikeluarkan itu antara lain berupa sekresi, misalnya hormon atau partikel yang tidak dicerna. Baiklah, sekian pemaparan materi saya kali ini.
Salah hilap mohon maaf. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian bisa komen di bawah. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.